Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama saya Alexander Dapotua Siagian. Saya akan membicarakan tentang bencana alam dengan Bapak saya. Pak, silakan perkenalkan dirinya. Terima kasih Ananda Alexander Dapotua Siagian. Nama saya Albiner Siagian. Saya bekerja sebagai guru bagi mahasiswa di Kota Medan. Demikian. Oke, Pak. Menurut Bapak, apakah pengertian bencana alam? Ya, bencana alam adalah peristiwa alam yang berdampak besar bagi kerugian manusia, bisa kerugian harta benda, bahkan juga bisa mengakibatkan kerugian atau kehilangan nyawa bagi manusia. Itulah bencana alam. Oh, oke, Pak. Ya. Apa saja jenis-jenis bencana alam? Ya, ada banyak jenis-jenis bencana alam. Antara lain, yang pertama adalah bencana banjir, yang kedua tanah longsor, yang ketiga letusan gunung berapi, yang keempat kebakaran hutan, kebakaran perumahan, juga bisa bencana itu antara lain seperti tsunami, bisa angin puting beliung, bisa misalnya kalau di daerah yang ada esnya, es itu longsor atau esnya mencair, bisa juga tornado atau angin yang berputar itu juga bisa menyebabkan kerugian bahkan kematian bagi manusia. Jadi banyak contoh-contoh bencana. Saya hanya tahu bencana banjir. Oh iya, banyak. Masih banjir hanya satu contoh bencana. Ada banyak contoh bencana seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi. Ya. Oke, Pak. Selanjutnya, apa penyebab terjadinya banjir? Ya, jadi banjir itu antara lain disebabkan oleh, yang pertama tentu banjir itu terjadi kalau hujan datang, hujan deras, dan biasanya yang menyebabkan banjir itu apabila hujannya juga lama. Ya. Dan kalau misalnya di kota itu bisa menyebabkan banjir karena misalnya selokan atau saluran untuk mengalirkan air hujan yang banyak ini itu tersumbat sehingga air tidak mengalir. Mestinya air ini kan harus dialirkan ke laut supaya jangan menyebabkan banjir. Jadi pertama dulu kan masuk ke selokan, masuk ke gorong-gorong, lalu dari situ masuk ke sungai, lalu terus mengalir. Tapi kalau misalnya selokan, got atau gorong-gorongnya tersumbat, maka air tidak bisa mengalir. Akibatnya air masuk ke rumah, masuk ke halaman, dan itulah yang menyebabkan banjir. Itu antara lain penyebab banjir. Ya, nak. Ya. Apa penyebabnya terjadi longsor? Ya, jadi longsor itu tanah longsor misalnya itu biasanya diawali terlebih dahulu oleh hujan. Ya. Jadi hujan ini, air yang dari hujan ini masuk ke dalam tanah, biasanya tanah dari tebing-tebing, dari tempat yang tinggi, lalu volume air yang masuk ke tanah itu makin besar sehingga itu bisa membuat beban tanah menjadi besar, sehingga kalau tidak ada yang menahan, maka tanah itu akan menjadi longsor dan itu bisa menimpa tempat-tempat atau bahkan rumah atau perkampungan di bawahnya. Dan itu biasanya terjadi kalau tanah-tanah itu sudah tandus,
pohon sudah ditebangi, sehingga tidak ada lagi akarnya untuk menahan tanah ini. Pohon sudah tanah sudah gundul dan itu menjadi rawan untuk banjir kalau hujan datang. Tanah rawan untuk mengakibatkan tanah longsor dan itu bisa sangat berbahaya, bisa menimpa rumah, menimpa orang yang di dalam rumah. Ya, kalau longsornya besar begitu. Ya. Oh, begitu ya, Pak. Iya, ya. Tips yang dapat dilakukan saat gempa bumi apa saja, Pak? Ya. Jadi kalau terjadi gempa, kita pertama jangan panik. Kita harus tenang. Maka kalau kita misalnya berada di dalam gedung atau di dalam bangunan, maka kalau kita punya waktu, segeralah keluar mencari tempat terbuka, ya, mencari tempat terbuka agar kita jangan tertimpa oleh reruntuhan bangunan, ya. Jadi kita cari tempat terbuka dan biasanya kita harus jangan berdiri karena itu bisa bikin pusing, ya. Kalau nggak sempat keluar dari gedung, berlindunglah di bawah yang ada yang bisa melindungi kepala kita, berlindunglah, tapi harus misalnya yang kira-kira bendanya itu kuat supaya kita bisa misalnya di bawah meja kita berlindung, kalau runtuh itu bisa kepala kita terlindungi. Tapi yang paling utama adalah segeralah keluar dari gedung mencari tempat terbuka. Kalau ada gedung-gedung misalnya, biasanya ada tempat titik kumpul ditentukan kalau terjadi bencana. Ada juga petunjuk jalan gitu yang ada panah-panahnya begitu untuk menuntun kita pergi ke tempat kumpul kalau terjadi gempa misalnya. Jangan lewat lift kalau misalnya gedungnya itu pakai lift. Karena kalau lift nanti bisa-bisa listriknya mati, bisa kita menjadi terjebak di dalam lift. Jadi segeralah ikuti jalur evakuasi katanya ke tempat terbuka kalau terjadi gempa. Oh, ya nak? Gitu ya begitu nak. Satu pertanyaan lagi ya Pak. Ya. Apa yang dilakukan jika terjadi tsunami? Ya, kalau terjadi tsunami sama juga. Yang pertama jangan panik. Yang paling penting kita lakukan adalah segeralah mencari tempat yang lebih tinggi. Karena tsunami itu adalah air yang dari laut yang memasuki daratan dan itu bisa menyapu orang-orang yang ada di pinggiran. Maka segera kita cari tempat yang tinggi. Kalau ada misalnya lereng-lereng yang tinggi, tebing yang tinggi, kita harus naik ke sana. Kalau tidak ada, misalnya ada gedung, kita naik ke gedung itu, naik ke lantai atas supaya kita jangan disapu oleh air laut yang masuk ke darat yang disebut tsunami itu. Intinya segeralah cari tempat yang tinggi supaya kita jangan dihanyutkan oleh banjir karena tsunami itu. Ya, ya. Apa yang harus siswa-siswi Sismeda lakukan agar alam tetap asri hingga tidak terjadi bencana alam? Ya, jadi adik-adik saya, anak-anak di Sismedan bisa melakukan hal-hal yang kecil agar turut serta memelihara kelestarian alam agar banjir tidak terjadi. Misalnya sederhana saja, Lex, kita buang sampah di tempat sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah ke selokan. Jangan membuat sampah ke kali. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempat yang sudah ditentukan. Baik di rumah, baik di sekolah, baik di manapun. Kalau kita sedang makan di warung, kita buanglah sampah ke tempat sampah. Kalau ada sampah yang kita lihat
di jalan, kalau boleh kita ambil sampahnya, kita masukkan ke tempat sampah. Karena kalau sampah ini banyak di selokan, banyak di kali, ya itu bisa menyebabkan apa? Menyebabkan banjir nanti. Kemudian kita tanamlah pohon, ya, karena itu bisa menahan lingkungan kita supaya udara sehat. Iya, tanamlah pohon. Mari kita menanam pohon di sekeliling rumah kita. Jangan menebang sembarangan. Sayangilah pohon, sayangilah tanam-tanaman agar lingkungan kita menjadi bersih dan bencana banjir tidak terjadi. Itulah tips sederhana. Buanglah sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Begitu, Nak Alexander? Terima kasih Pak Albiner. Ya. Semoga wawancara ini bermanfaat ya, untuk ya, saudara-saudara yang dan mendengarkan, teman-teman ya, yang mendengarkan ya, wawancara amin. kita. Semoga teman-teman, semoga apa yang kami bicarakan bersama Alexander tadi bermanfaat bagi kita semua, ya Nak, ya? Ya. Bilanglah terima kasih sama yang pendengar kita, Bang. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih juga Bapak Albiner. Ya, ya Nak, ya. Sampai Sama-sama. jumpa lagi di channel saya. Ya, terima kasih. Bye. Bye.